Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan an takuna sanata kulluha Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu tentang kebaikan, mereka tahu tentang kemuliaan, mereka tahu tentang begitu luar biasanya bulan Ramadan, tentu mereka berharap tahun-tahun semuanya bulan suci Ramadan. Kata Ali radhiyallahu an, Rasulullah telah bersabda, siapa orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih di malam yang pertama di bulan suci Ramadan, maka ganjarannya adalah diampuninya segala dosa-dosa yang telah dilakukan, dan keluar setelah sholat sunat tarawih dia adalah seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Mayit itu kata Allah begitu ngomongnya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Ya Allah, apakah bisa ditunda semenit aja agar aku bisa jangan sampai meninggal? Ditunda sejam aja ya Allah agar aku bisa masuk surga. Untuk apa ditunda kata Allah? Maka mereka menjawab, fa as-sadaqah wa aku minas sholihin, agar aku bisa bersedekah dan bisa menjadi orang yang saleh. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi amalan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh musalla Riyadul Husna yang semoga senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghidupi diri kita, atas izin Allah bisa hadir di bulan suci Ramadan. Dan syukur yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena baru saja kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang sama-sama telah kita kerjakan sebagai mengawali daripada ibadah di bulan suci Ramadan, insya Allah dapat diterima serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah akan menjadikan satu kenaungan dan keberuntungan kita, sehingga kelak kita mendapat kebaikan, mendapatkan kebahagiaan karena adanya pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering-seringlah kita bersalawat kepada Rasul, karena Rasul mengingatkan kepada kita, siapa orang yang tidak berselawat kepadaku, kata Rasul, maka mereka seolah-olah tidak tahu jalan menuju surga. Bahkan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di tengah wirid dan zikir yang telah kita laksanakan tadi sebagai penyeimbang dari kesempurnaan ibadah sholat jamaah kita juga telah bersolawat sebanyak 10 kali. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, wahai umatku, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Siapa orang dari umatku di akhir zaman nanti dia bersalawat kepadaku sehari semalam minimal 10 kali, maka kata malaikat Jibril, aku akan kuatkan tangan dan kakiku untuk membantu mereka untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan tadi menjadi benang merah agar kita diselamatkan oleh Allah dan juga mendapat pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita pada hari ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, hari yang pertama. Tentu saja syukur kita karena Allah menyampaikan daripada umur kita bisa hadir di bulan suci Ramadan. Jangankan kita sebagai manusia biasa, jangankan kita sebagai umat Rasulullah sendiri itu sangat mengharapkan agar dirinya bisa hadir di bulan suci Ramadan. Bahkan 3 bulan sebelum, Rasulullah sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah kebaikan keberkahan hidupku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umurku agar aku bisa hadir di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Rasulullah orang yang diberikan oleh Allah predikat maksum, yang terpelihara dari dosa, bahkan sudah dijamin oleh Allah agar masuk ke dalam surganya Allah, masih mengharapkan agar bisa ibadah di bulan suci Ramadan. Tentu ibadah bulan Ramadan mendapat keutamaan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita isi dari bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah, dengan berbagai kegiatan yang beda dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada hari-hari bukan selain bulan suci Ramadan. Apa saja keuntungan dari bulan suci Ramadan? Rasulullah SAW dalam kitab Diratul Nasihin di juz yang kedua, di sana dikatakan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu sami'tu Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa dia mendengar Rasulullah telah berkata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan an takuna sanata kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu tentang kebaikan, mereka tahu tentang kemuliaan, mereka tahu tentang begitu luar biasanya bulan Ramadan, tentu mereka berharap tahun-tahun semuanya bulan suci Ramadan. Jadi Rasul mengingatkan itu. Kalau kita tahu tentang kebaikan-kebaikan, makanya kita gali, kita cari tahu apa sebenarnya keutamaan kemuliaan bulan suci Ramadan. Di dalam hadis ini ada beberapa hal yang diungkap Rasulullah terhadap kebaikan di bulan suci Ramadan. Yang pertama kata Rasulullah, li'annal hasanati mujtami'ah fihi, bahwa Ramadan itu adalah tempat berkumpulnya semua kebaikan-kebaikan. Jadi amal ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah itu ada di bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, saking luar biasanya kemuliaan bulan suci Ramadan dan kebaikan ini, maka Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Apa yang menjadi kemuliaan? Yang pertama, pada hari-hari biasa tidak ada yang namanya sholat sunat tarawih. Tapi pada bulan Ramadan ada sholat sunat tarawih. Bahkan sholat sunat tarawih yang kita laksanakan malam pertama sampai dengan malam terakhir itu memiliki nilai yang berbeda di hadapan Allah. Makanya berbahagialah yang tadi malam melaksanakan sholat sunat tarawih. Kata Ali radhiyallahu an, Rasulullah telah bersabda, siapa orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih di malam yang pertama di bulan suci Ramadan,
maka ganjarannya adalah diampuninya segala dosa-dosa yang telah dilakukan, dan keluar setelah sholat sunat tarawih dia adalah seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal. Masya Allah. Ini yang sholat tarawih enak ini. Udah gak punya dosa, ya, karena sudah dijamin oleh Allah bahwa dia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jangan berpikiran negatif. Wah, saya mah udah diampuni dosa, enggak apa. Enggak usah dah salat tarawih berikutnya ya, enggak usah. Ada yang orang berpikiran begitu. Udah dah salat tarawih malam pertama doang dah, karena udah diampuni dosanya oleh Allah. Makanya ini keutamaan. Yang kedua, kebaikan apa yang ada di bulan Ramadan? Ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan umur kita sampai nih di bulan Ramadan ini. Karena siapa yang bisa menjamin kita bisa hadir di hari pertama, kedua, ketiga bulan Ramadan? Makanya berdoa, tawil a'marona, panjangkan umur kita. Karena siapa orang yang malah bisa mendapatkan dari malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia telah beribadah kepada Allah, yaitu 1000 bulan. Kalau seandainya 1000 bulan itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka 1000 dibagi 12 itu kurang lebih 98 tahun. Jadi kalau kita mendapatkan bulan suci Ramadan dengan malam Lailatul Qadarnya, maka seolah-olah kita beribadah kepada Allah tidak henti-hentinya selama 98 tahun. Kalau bonus umur kita hanya 60 sampai 70, itu sudah surplus itu. Sudah ada bonus kita 18 tahun, Masya Allah. Yakin percaya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah orang yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan yang kedua, yang ketiga yang ada di bulan Ramadan, maka apabila suatu amal ibadah yang wajib dikerjakan di bulan biasa, kemudian dikerjakan pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Ibadah sunnah yang dikerjakan pada hari-hari biasa, kemudian dikerjakan pada bulan Ramadan, maka pahala sunnah itu akan diganti oleh Allah dengan pahala wajib. Makanya sering-sering melaksanakan ibadah sunnah. Salah satunya diantaranya apa? Banyak berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan. Mumpung kita masih ada umur. Tadi ayat saya baca, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah aja ingatkan, manusia, berinfaklah kamu sebelum maut menjemputmu. Karena orang kalau sudah meninggal, kata ayat tadi, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Mayit itu, kata Allah begitu ngomongnya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Ya Allah, apakah bisa ditunda semenit aja agar aku bisa jangan sampai meninggal? Ditunda sejam aja ya Allah agar aku bisa lama soleh. Untuk apa ditunda, kata Allah? Maka mereka menjawab, fa'as-sodaqo wa aku minas solihin, agar aku bisa bersedekah dan bisa menjadi orang yang soleh. Makanya mumpung masih ada umur, mumpung masih diberi rezeki, terlebih bulan suci Ramadan. Makanya apabila memberikan makanan di bulan Ramadan sebagai sedekah, pahalanya luar biasa. Apa kata Rasul? Orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka akan diberikan ganjaran sebesar pahala daripada orang yang berpuasa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Inilah keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua kata Rasul, setelah li'annal hasani mustami'a fihi, yang kedua wa ta'ati maqbulah, ketaatan kita diterima oleh Allah. Saking luar biasanya taat kepada Allah, kata Rasulullah, orang yang menghindarkan diri daripada gunjingan, orang yang menghindarkan diri daripada fitnah, telinganya mendengar hal-hal yang kurang baik, kemudian hatinya ada gibah-gibah yang kurang baik, maka diputuskan oleh dia untuk tidur di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Apa kata Rasul? Puasanya orang yang tidur itu adalah ibadah. Karena untuk menghindari daripada dosa. Karena puasa ini bahaya.
Siapa yang bisa menjamin yang ada di kita ini puasa yang bagus? Para habaib, para ustadz, kemudian para kiai, para haji, manusia biasa. Tidak ada yang tahu. Kata Allah, puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas tentang pahala puasa itu. Makanya di antara jamaah sekarang ini tidak ada yang bisa lebih tahu siapa pahala yang paling diterima. Bisa jadi seorang supir angkot dengan panas terik yang luar biasa, dia mencari nafkah untuk keluarganya di tengah-tengah terik matahari begitu luar biasa, tapi dia tetap menahan diri untuk berpuasa, menahan diri untuk tidak berbuka. Siapa tahu dia pahalanya lebih besar dibanding orang yang duduk di kantor dengan AC yang dingin. Benar ya? Allah yang tahu tuh. Makanya puasa ini kan tidak ada yang bisa memprediksi. Bisa jadi di rumah puasa, di kantor buka. Benar gak? Makanya ketika pulang pura-pura lemes. Bang, tiduran dah nunggu maghrib mah. Udah tahu habis makan mie doang kok. Ya kan? Ada suatu cerita, ada seorang mantu, kemudian dia tidur di rumah mertuanya sama istrinya, ngendong bahasa kita mah. Ketika dia ngendong, malamnya dia sahur sama keluarga. Apa sahurnya? Sahurnya itu dengan rendang. Bang, mudah-mudahan kuat untuk puasa ya di kantor dia. Maka berangkatlah dia pagi untuk bekerja. Orang kalau tidak biasa berpuasa berat banget. Jangankan jam 12, jam 8 udah ngampleh perut. Bener gak? Karena biasa mau makan. Akhirnya yang namanya kantor kan belum puasa pada tutup kantin, tapi ditutup mukanya, tapi dalamnya tetap ada. Bener gak? Makanya di pasar itu kadang-kala masih banyak orang yang hanya kaki-kaki doang, karena badan ditutup sama spanduk-spanduk. Itu kaki masmu. Masya Allah ya. Kemudian karena lapar akhirnya dia datang kantin. Neng, sedih semi apa emang dapat lagi puasa? Masya Allah, saya mau bertahan daripada puasa. Akhirnya sedih mie, karena begitu laparnya disedihin mie 2 bungkus. Puasalah dia. Nah ketika puasa, karena dia berangkatnya itu puasa, diketahui oleh mertua dan istrinya, maka pulangnya dia itu sakit perut. Sakit perut, belum sampai maghrib udah pulang ke rumah karena sakit perut. Dia makan mie 2 bungkus. Kemudian mah kerokin apa nih bang? Makanya bang puasa mah jangan banyak gerak. Dikerokin sama istri. Pas dikerokin muntah, keluarnya mie. Bininya kaget lah, sahur sama rendang kenapa keluarnya mie? Makanya kalau puasa pasti ketahuan. Hanya Allah yang tahu. Ya. Oleh karena itu ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, wada'awati mustajabah. Ini doa-doa yang paling dikabulkan Allah itu di bulan suci Ramadan. Karena tidak ada kering-kering, langsung Allah kabulkan doa kita. Makanya manfaatkan momentum Ramadan ini untuk berdoa kepada Allah. Yang sedang sulit mencari pekerjaan, berdoa sama Allah. Yang sedang sulit untuk hidup, berdoa sama Allah agar diberikan kebaikan. Kemudian yang sedang belajar, berdoa sama Allah. Yang sedang baru merintis usaha, berdoa sama Allah. Kapan berdoanya? Masya Allah, boleh di akhir daripada sholat sunat tarawih, boleh juga dilaksanakan pada qiyamul lail. Apa qiyamul lail itu? Sholat sunnah pada malam bulan suci Ramadan. Nih, jadi doa kita dikabulkan Allah. Minta sama Allah, manfaatkan. Kenapa? Tidak ada yang bisa menjamin siapa di antara jamaah yang hadir malam hari ini atau pagi ini yang bisa nemuin bulan puasa besok. Ada yang menjamin? Enggak ada. Jangankan kita untuk bulan puasa tahun depan, kadang-kala besok lebaran pun kalau umur kita udah nyampe mah kita nggak ikut lebaran. Padahal udah ngambil daging 2 bagian, udah membeli pakaian kita nabang, udah ngurusin dodo 10 kilo ini masa. Tapi kalau umur nggak ada, siapa yang bisa? Tapi makanya mudah-mudahan sih kita sampai kepada akhir bulan Ramadan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dan sampai tahun-tahun berikutnya masih ada Ramadan. Tapi sebagai penguatan kita, jadikan bulan Ramadan ini sebagai terakhir daripada hidup kita. Makanya berdoa kepada Allah. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, wa junubah maghfur.
dosa-dosa kita itu meleleh, hancur lebur, musnah ada di bulan suci Ramadan. Dengan apa dosa kita meleleh dan hancur itu? Dengan puasa. Karena kata Rasul dalam kitab Bidayatus Sholihin, satu hari orang itu berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan panjangkan jarak daripada api neraka sebanyak 7.000 perjalanan. Satu hari sudah dijauhkan tuh api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 7.000 perjalanan, ribuan kilometer. Bayangkan kalau kita puasanya hampir 1 bulan penuh, udah berapa ribu kilometer. Yakin percaya? Makanya bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu Allah berikan bonus khusus. Apa bonusnya? Pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa, namanya Ar-Royan. Jadi Ar-Royan ini adalah pintu yang memang dibuat oleh Allah, dan yang akan masuk ke dalam pintu ini hanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka nanti ketika akhir zaman nanti Allah lalu mengiyamatkan, kemudian kita masuk ke dalam hisab Allah Subhanahu wa taala, menunggu daripada ketentuan Allah, maka akan dipanggil orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hai warga lingkungan RT Junaidi, masuklah engkau ke dalam Ar-Royan ini sebagai jaminan atas ibadah puasamu ketika kamu di dunia. Masuk nih. Pertama, Masmu masuk, Tony masuk, Maming juga masuk. Setelah masuk semua, apa kata Allah? Wahai malaikat, apakah ada daripada warga lingkungan RT 2 RW 2 yang masih belum masuk? Ada ya Allah, panggil cepat karena dia berpuasa. Siapa? Mami. Setelah itu wahai malaikat, ada lagi enggak? Sudah enggak ada Rasulullah. Ya Allah, sudah ada lagi. Tutup malaikat, ditutup pintu Ar-Royan. Maka tidak berhak orang yang tidak berpuasa masuk ke pintu itu. Mudah-mudahan kita masuk surga Allah pintu Ar-Royan. Amin ya rabbal alamin. Meleleh dosa kita. Yang terakhir, yang kelima, keutamaan bulan Ramadan adalah wal jannatu mustaqatul lahum. Surga rindu kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi artinya begitu luar biasanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita isi dengan apa? Selain puasa, sempatkan tarawih. Kalau tidak bisa hadir di musola atau masjid, di rumah juga nggak apa-apa. Tarawih sendiri juga nggak apa-apa. Mungkin nggak kuat jalan, mungkin kaki sakit, datang ke musola ada gangguan, di rumah saja. Tapi biasanya kalau orang tarawih di rumah kan repot ya, berat resikonya, berat ngerjainnya. Datang aja ke musola, ada pahala sholat sunat tarawih, ada pahala silaturahmi, ada pahala berjamaah di rumah dibalas 1, di sini 27 kali lipat. Makanya manfaatkan sholat sunat tarawih ini. Kalau memungkinkan kita hadir. Nah oleh karena itu, marilah sama-sama kita manfaatkan dalam bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan kita umur yang panjang. Ya. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci daripada sehat itu adalah daripada kelengkapan ibadah. Makanya yakin percaya terapi yang sangat bagus adalah untuk menghindari penyakit itu puasa. Jangan ada di antara kita berpikiran saya makan sakit emah, pada puasa pasti kambuh masa yang begitu. Justru dengan puasa itu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita diberikan rezeki yang banyak dan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada untuk kepentingan keluarga, ada juga untuk bersedekah. Yang terakhir, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beribadah. Karena puasa mah kembali kepada kita diri masing-masing. Orang yang gagah banget ngangkat beras sampai dalam 20 karung, puasa mah lemah banget. Lebih enteng ngangkat beras karung-karung dibanding berpuasa. Karena puasanya kenapa? Imanan, wahtisaban, tidak pakai iman, tidak pakai ikhlas. Ya,
Nah, mudah-mudahan semua yang doa tadi kita sampaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian subuh, dan insyaallah dalam manfaatkan daripada datangnya bulan Ramadan, kita setiap hari Minggu pagi ba'da salat subuh kita insyaallah melaksanakan kajian subuh untuk mengisi daripada amal kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, keluarga kita yang telah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan senantiasa selalu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya, dan insyaallah daripada alam barjahnya raudhah min riyadil jannah, taman dari petamanan surga. Berkahan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu hidup di dalam kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wali kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa mikarmatil Fatihah ya farijal ham wa ya kasibal gham. Allahumma ya dab ya bala ya Allah. Allahumma ya dab ya bala ya Rahman. Allahumma ya dab ya bala ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya Allahumma fi kulli. Wassalamualaikum warahmatullahi